Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara detail tentang gerak mengelinding, baik itu gerak mengelinding pada bidang datar ataupun gerak mengelinding pada bidang miring. Nah, sebelum kalian mempelajari gerak mengelinding, ada pengetahuan yang harus kalian tahu dulu, yaitu hubungan momen gaya, torsi, dan momen inersia, I, serta percepatan sudut atau alfa. Sekarang, apa sih beda antara A dengan alfa? Kalau A di sini adalah besaran yang bekerja pada gerak translasi. Sementara alfa itu adalah percepatan yang bekerja pada gerak rotasi. Nah, kedua-duanya itu sama-sama percepatan. Percepatan A di sini percepatan pada gerak translasi, alfa di sini adalah percepatan pada gerak rotasi. Nah, ini nanti yang dikenal dengan percepatan sudut. Ini yang dikenal dengan percepatan sudut. Sekarang, hubungan antara percepatan linier atau percepatan pada gerak translasi dengan percepatan sudut pada gerak rotasi itu bahwa besarnya A itu sama dengan alfa dikali R. Ingat, besarnya percepatan linier sama dengan percepatan sudut dikali dengan R. Nah, sekarang kita bawakan hubungannya antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut itu sendiri. Kita tahu hukum 2 Newton menyatakan F sama dengan M kali A. Ini materi hukum Newton kelas 10. Sekarang kita ubah A di sini sama dengan apa tadi? Alfa dikali R. Maka F sama dengan M dikali alfa dikali R. Ingat ya, R di sini jari-jari. Terus sekarang kita hubungkan ke momen gaya dan momen inersia. Kita ketahui kemarin momen inersia itu, momen gaya itu rumusnya adalah F kali L. Ingat, F di sini adalah gaya yang bekerja pada benda, L di sini adalah lengan momen. Atau torsi itu boleh juga nanti dengan F dikali R jika benda berputar. Kalau ini jika dia berbentuk batang, kalau ini jika benda berputar. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita hubungkan ke persamaan hukum Newton. Sekarang, sementara torsi atau momen gaya, kita ketahui rumusnya adalah F dikali, kita ganti L dengan R ya, karena kita mau bahas gerak mengelinding atau benda yang berputar, atau benda yang memiliki jari-jari, berarti F dikali R. Kalian masukkan, substitusikan persamaan F tadi, M dikali alfa dikali R. Maka besarnya torsi sama dengan M dikali alfa dikali R dikali R. Sehingga torsi sama dengan M R dikali R, R kuadrat dikali alfa. Nah, kalian harus ingat, kemarin rumus dari momen inersia apa? I sama dengan M R kuadrat. Itu kan rumusnya kemarin, bahwa momen inersia itu sama dengan I sama dengan M dikali R pangkat 2. Jadi yang ini sama dengan momen inersia, sehingga persamaan kita dapatkan hubungannya bahwa besarnya torsi itu sama juga dengan I dikali alfa. Ingat, ini momen gaya, I di sini adalah momen inersia, sementara alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, itu hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, baru kita mau Ibu lanjutkan ke gerak mengelinding. Oke, kita lanjut dengan gerak mengelinding. Kan harus ingat dulu kalau torsi itu sama dengan I dikali alfa. Sekarang kita masuk ke gerak mengelinding. Gerak mengelinding itu
Ibu bedakan atas dua atau kita bagi atas dua. Yang pada video ini Ibu akan menerangkan dulu gerak mengelinding. Yang pertama itu adalah pada bidang datar. Gerak mengelinding pada bidang datar. Oke. Sebelum misalnya nih bidang datarnya. Nah, itu bidang datarnya. Ibu letakkan di sini benda pejal atau benda tegar. Misalnya taruhlah itu silinder pejal atau silinder berongga. Nah, di sini Ibu letakkan misalnya nih pada bidang datar yang kasar. Ya, pada bidang datar yang kasar. Nah, benda tegar ini Ibu dorong dengan gaya sebesar F. Ingat ya, ini benda tegar. Anggaplah ini silinder pejal. Ibu dorong dengan gaya sebesar F. Silinder pejal ini Ibu letakkan pada bidang datar kasar. Seandainya kalau bidangnya kasar, jika gaya dorongnya ke kanan, dengan sendirinya benda akan bergerak ke kanan, maka gesekan kemana bekerjanya? Pasti ke kiri. Di sini adalah gaya gesekan. Nah, pada benda yang keadaannya seperti ini, pasti terjadi dua gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gabungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi, kemarin saya sebutkan, Ibu singgung pas membahas materi energi kinetik, itu terjadi gerak mengelinding. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau satu-satu. Saat benda ini bergerak translasi, di sini berlaku hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Apa-apa aja gaya yang bekerja pada benda ini? Gaya yang bekerja yaitu gaya dorong tadi sebesar F, arahnya ke kanan. Terus karena lantainya kasar atau bidangnya kasar, pasti gesekan arahnya ke kiri, berlawanan dengan gerak benda. Maka sigma gaya atau jumlah gaya yang bekerja adalah kita anggap ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti di sini F dikurang Fg sama dengan M kali A. Oke. Ini persamaan yang didapatkan saat benda ini bergerak translasi. Bagaimana jika benda ini kita tinjau sekarang geraknya secara rotasi? Kalau secara rotasi, sebelum Ibu masuk ke rotasi, di sini benda ini pasti memiliki jari-jari sebesar R, atau Ibu bikin gambar ulang lah di sini. Nah, ini gaya. Di sini sebesar F. Di sini poros. Berarti ini jari-jarinya sebesar R. Di sini gaya gesekan. Nih, Fg-nya di sini. F gesekan. Ingat, tadi udah kita ketahui hubungan antara momen gaya, momen inersi dan percepatan sudut itu adalah torsi sama dengan I kali alfa. Sekarang torsi apa rumusnya? F dikali R dikali I dikali alfa. Sekarang gaya yang bekerja di sini gaya yang mana? F di sini. Torsi kan rumusnya F kali R sama dengan I dikali alfa. Gaya yang mana yang bekerja di sini? Apakah gaya sebesar F atau Fg? Coba ingat kembali lagi. Yang dimaksud dengan torsi itu adalah F kali R. R di sini lengannya, lengan momennya. Kalau kita pakai gaya F, ini porosnya. Pengertian dari lengan kemarin apa? Garis hubung antara garis kerja gaya memotong tegak lurus melalui poros. Ini kalau garis kerja gayanya ini porosnya. Mutar nggak benda ini? Enggak kan? Nah, sementara kalau Fg ini nih, garis kerja gayanya, porosnya ini. Berarti ini lengannya, memotong tegak lurus nggak dia garis kerja gaya dengan poros? Ya kan? Nah, ini L-nya atau R-nya itu lengan momennya. Maka gaya yang dipakai adalah Fg. Maka di sini Ibu tulis Fg yang kita pakai. Kenapa F nggak ditulis, Bu? Karena tidak membuat benda ini berputar. Karena ditarik di sini, benda ini tidak akan berputar karena sejajar dengan poros.
Nah, sekarang dapat hubungannya FG dikali R sama dengan I dikali alfa. Sekarang FG dikali R, ingat rumus umum dari momen inersia apa tadi? M kali R pangkat 2, itu jika dia partikel. Kalau dia berbentuk benda pejal atau berbentuk benda tegar, apa rumus umumnya kemarin? K dikali M dikali R kuadrat dikali alfa. K dikali M dikali R kuadrat dikali alfa. Nah, sekarang didapatkan, kita mau mencari besar percepatannya berapa gitu. Tadi kan udah kita bikin hubungannya, besarnya A itu sama dengan alfa dikali R. Maka alfa sama dengan A per R. Ini kan? Nah, kita masukkan ke sini. F kali G dikali R sama dengan K dikali M kali R pangkat 2 dikali A per R. Ini bisa kita coret nih, satu. R di sini dengan ini habis. Maka tinggal F kali G sama dengan K dikali M dikali A. Oke, kita dapatkan bahwa besarnya gaya gesekan itu sama dengan K dikali MA. K dikali MA. Ingat, K itu koefisien benda tegar. Sekarang, persamaan gerak rotasi, anggaplah ini persamaan 1. Berarti ini persamaan 2. Persamaan 1 adalah persamaan pada gerak translasi. Persamaan 2 adalah persamaan pada gerak rotasi. Sekarang kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, persamaan satunya apa tadi kita dapatkan? F kurang FG sama dengan M dikali A. Nah, berarti di sini bisa kalian tuliskan F dikurang FG sama dengan apa? K dikali M dikali A sama dengan MA. F sama dengan M kali A. Ini kita pindah ruaskan, min plus jadinya ya. K kali M kali A. Nah, yang sama siapa di sini? M dikali A, M dikali A. Berarti bisa kita keluarkan F sama dengan M kali A buka kurung K tambah 1. Kalau kita ujikan, kita kalikan lagi ke dalam satu-satu. M kali A dikali K, ini jadinya M dikali A kali 1, ini jadinya. Sekarang kita mau cari nilai A-nya berapa sih? Nah, kita dapatkan apa persamaan untuk percepatannya? A sama dengan F per M buka kurung K tambah 1. Nah, ini percepatan benda untuk gerak mengelinding pada bidang datar. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Di akhir video nanti Ibu akan memberikan contoh soal. Oke, untuk video berikutnya Ibu akan lanjutkan dengan gerak mengelinding pada bidang miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.